Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Tribuners, Soras Merdeka. Mana Bung Liston? Salam olahraga. Salam olahraga. Oh, Ya, kita kembali lagi di program tebasnya Tribun Medan. ke Episode yang 34. ke-34 ya, Bang? Ya, Ya, biasa dengan formasi 3-2-1 nih. penyerang 3 ini. Penyerang 3, yang satu lagi diserang kayaknya. Lagi diserang Ya, teman. Bang. Lagi diserang Bung Gawal kita satu lagi ya. Oke, Bang Agus. Biasa, Lagi apa dia? Apa namanya? Kurang semangat. kurang semangat. Kayak emang betul-betul supporter Liverpool kawan itu. Karena kalah lagi. Bisa jadi ya, Iya, Bang? aku ingat Hmm. apa? Kalau ingat-ingat. Ini yang mana tiap ini, kali Bang? Liverpool kalah, Dia nggak hadir. nggak hadir. Ada rupanya. Tapi kemarin ngakunya MU. Ya kan, jelas juga abadul itu. juga itu. Liston. Oh, iya. Iya kan? Ya Bung Eri, dimanapun Anda berada, semoga kesuksesan senantiasa menyertai. Oke. Ini lokasi di mana nih, Bang? Lokasi kita di masih dekat-dekat kantor Dekat juga. Masih tetangga ya. Tetangga. Kalau yang Di sebelumnya samping kanan, ini samping kiri. samping kiri. Gelandang kiri ya. Gelandang kiri. Di Cafe Potret. Cafe Potret. Potret Cafe Resto. Jalan Di Wahid Hasim Hasim. nomor 90. Tapi anak Medan siapa lah nggak tahu Potret Cafe ini. Nggak tahu lah. Wah, Cafe ini tempatnya besar, bagus ya kan. malah banyak di sini angle-angle untuk Ini foto kayak ya, Bang. view baru ya. Kita baru, aku setelah beberapa lama baru kembali masuk kemari. Berapa tahun yang lalu tuh? Sekitar Setahun yang lalu ya? tahun yang lalu. Padahal dekat kantor ya. Pokoknya kalau di potret ini kita geser pandangan lain angle Iya. apa Luar biasa. geser ke sini bagus lagi. Pokoknya di setiap sisi bisa untuk foto-foto. Iya kan? Ya namanya Cafe Potret kan. Iya. Sesuai dengan namanya. Mantap. Ini kafe apa ya istilahnya bertema fotografi. Cuman pertanyaanku, kalau yang datang kemarin harus bawa potret atau gimana? Oh, Bang? enggak. Nggak boleh ya? Paling nunjukin suruh foto istri di dompet. Boleh. Pakai HP kan udah bisa foto-foto, ya kan, Bang? Makanya kalau mau selfie sini banyak. Keren ini, Sangat di banyak Potret tempat. Cafe di Wahid Hasim. Mau yang retro ada, yang rada jadul kayak kita ini ada, ya kan? Mau yang futuristik pun ada. Tapi tetap pakai apa ya? Kalau ini kayaknya foto ciri khas Bali nih, Bang. ya betul. Benar ya? Ini ya. Iya Iya iya. kan? Bali. Ibu-ibu Protokol Bali. kesehatan tetap Keren. dilakukan. Bali, belakang kita Jawa. Banyak. Ada Sumatera juga tadi di bawah. Menarik nih. Menarik. Menarik. Keren ya, Bang. Nanti kita datang lagi ya, Bang. Datang lagi. So, Oke, bagus. Menyikapi hasil pertandingan yang terakhir nih, ini seru nih. Di Iyalah, di semua liga ya, Bang? Selain kawan kita yang merasa bersedih, aku masih curiga aja loh. Nanti kita tanyakan sama dia. Kenapa tiap kali Liverpool kalah, Dia nggak hadir ya? dia nggak hadir. Mama nggak datang? Tapi sebenarnya bisa kebetulan, Bang. Karena memang Liverpool makin sering kalah. Kan gitu kan? Betul, betul. Dia habis menciptakan sejarah jadi juara Liga Champions. Akhirnya mencetak sejarah 5 kali kalah berturut-turut di kandang. 6 kali. 6. Itu nggak pernah itu. Selemah-lemahnya Liverpool dulu, Iya. paling susah kalau dikalahkan di Anfield. Kan gitu ya? Ya memang kayak Bung Liston bilang selemah-lemahnya iman ya kan. Gak yakin, gak percaya kita Liverpool Iya, kalah betul. beruntun. Pokoknya kita juga Tadi malam sama Aduh. Fulham. pulang. Fulham. Fulham peringkat itu berapa itu? 1-0 ya, Bang? Iya, itu masa. Jadi ada yang bilang ya sudahlah sayonara dengan gelar Liga Juara Inggris. Kalau gelar juara udah angkat tangan lah. Lambai bendera putih lah. Bendera putih ya. Jangan-jangan Liverpool ini ingin mengambil posisi puncak di klasemen Wilayah timur. kayak Arsenal ya. Ya sedikit lagi. Bersaing. Iya. Cuma kan Sekarang peringkat 8 ya. peringkat 8. Iya. Liverpool peringkat 8, Arsenal 10. 10. Satu peringkat lagi ya. untuk Orang ini menuju bersaing peringkat dengan pertama. Wilayah timur ya. Arsenal sekarang di apa? Di bawah klasmen divisi barat. Di barat ya. Nomor divisi 1 apa timurnya nomor 1 Leeds. Tapi Bung Liston kemarin nggak hadir juga bukan karena Arsenal kalah juga ya. Bukan karena ada kerjaan sambilan di tempat lain. Nge-host di tempat lain. Iya. Nah, Gimana? selain Liverpool kan pertandingannya lumayan seru pekan ini. Ada Derby ya. derby semua ya. Kalau di Inggris Manchester City lawan MU. Wah, ini seru juga ini. Dia unpredictable juga nih, Bang. Tapi kalau Bang Agus, wah ini dia pakai voucher
penalti lagi. VAR deh. lagi ya. Iya. Penalti. Oh, penalti. Tapi Menit memang kalau kita lihat replaynya itu memang penalti. nah, penalti ya. Sah ya, Bang ya. Ya. Terlepas apakah itu nggak sengaja atau enggak, tapi kaki jumpa kaki itu, pak, itu penalti. Apapun yang terjadi, secara teoritis itu penalti. Dan yang paling penting adalah Dan wasitnya nggak nengok VAR kan? Iya, betul. Nggak nengok VAR, Langsung wasit. dia putuskan ya. sak, katanya kan? Udah lama kita nggak nengok kayak gitu. Bang. Iya. Biasa Biasa protes ngadu ya. dulu, nengok ke pinggir lapangan, oh Iya. penalti ya. Ini Oke. nggak soal. Jelas Allah. Iya. Dan yang paling penting Bang itu kejadiannya di dalam kotak penalti. Iyalah kalau dari luar kota Kalau di penalti luar nggak kotak penalti. Aduh. Itu nggak dapat voucher. Dia nggak dapat voucher dia, diskon berarti. Kalau di luar penalti akan bebas sama. Iya, berarti nggak voucher, diskon. Oh, Bisa kan? diskon. Iya, Jadi berarti itu. kalau diperhatikan kan memang Bang strateginya serangan balik ya Bang ya. Karena mungkin MU tahu nih main di kandang City, kita harus ngandalkan serangan balik begitu kan. Jadi ya Tapi siapapun lawan City memang harus main seperti ya itu. betul. Karena kalau ngelawan main dengan penguasaan bola pasti kalah. Dan di sesi wawancara itu ku tengok Sumringah juga tuh siapa tuh? Oleh. Oleh. Iya. Waktu sesi wawancara. Mungkin dia pun nggak duga juga bisa menang kan gitu. Tapi Kosong. kalau nggak salah di wawancara itu juga dia udah bilang realistis. Kita jangan karena menang lawan City kita langsung bilang wah peluang kita makin besar juara liga. Karena Enggak. selisihnya masih jauh banget ya Bang. 11 Masih angka jauh ya, Bang. kali, kan. 11 angka. Aku rasa kalau untuk mengejar juara butuh apa ya? Bisa dibilang keajaiban. Ya, ya. Bisa dibilang keajaiban. Karena kan tinggal berapa pertandingan lagi? Sekitar Ya, 19 lagi itu. ya? 39 oh ya. Cuma sekarang fans MU itu punya kebanggaan tersendiri. Ya. Enggak juara nggak apa-apa. Yang penting Manchester is red. Iya. Itu dia. Manchester merah ya Bang ya. Hah? Manchester is red. Kalau bahasa di kita tuh darah tuh merah jenderal kan gitu ya. Tapi memang aku yakin Ini agak nyinggung sedikit ya. Iya. Ya Merah atau biru? merah atau biru? Jenderal. Sekarang Merah Ada juga darah biru. ada juga darah biru sekarang Ada jenderal juga ya, itu. jenderal Iya. gitu ya. Bukan, darah biru tuh. Yang baru. Yang di Agak tergelitik soalnya ya. Agak tergelitik soalnya ingin membahas itu. Tapi ya kita on the roll aja. Ya, Itu 3 kali beruntun. menang terus ya Mil. Derby Manchester itu merah terus yang menang. Nanti Makanya kasih itu poin, kebanggaan. Pak. Hah? Kasih poin. Ah, ini namanya derby itu harus Fight ya. Fight. Ya. Bisa enggak? Dan ini satu kebanggaan juga karena menangnya di kandang Manchester kandang City. City. Gitu. Luar biasa ini sebenarnya. Walaupun nggak ada penonton ya. Nah, berarti kan walaupun masih jauh ya Bang ya, selisih 11 11. angka, tapi ya bisa ya apa yang tidak mungkin kan gitu ya. Jadi beda lagi dengan kalau kita bilang ini udah ada yang juara nih Bang, liga nih Bang. Liga Skotlandia Oh. Di Scotland dia udah ada sudah juara. udah cepet kali ya. Iya. Tapi nggak bakal Karena nggak terkalahkan ya. Tidak terkalahkan. 32 pertandingan itu nggak terkalahkan. berarti tidak ada yang bisa berhasil mengkudeta posisi dia, Bang. Ya? Dia emang kudeta. Gitu. Glasgow Celtic kan Glasgow gitu. Celtic, ya. Jadi udah 10 tahun Berapa dapat selisih juara. nilainya? Aku tuh? dengar kudeta ini bergetar. Balik lagi. Oke, balik. Jadi dia kalau datanya di sini kan main 32 kali, menang 28 kali. Iya seri. Jadi selisih dengan Peringkat kedua itu 20 poin. Artinya kalau dikalkulasi berapa pertandingan lagi tuh? Itu kurang tahu kalau di Kalau Ya, di 7 kali lagi lah, 7 kali Enggak, lagi. Scotland itu beda dia. Oh, Dia beda kan sedikit, polanya, Bang. tapi ada dia sistem kompetisinya beda sama di Sama Eropa di yang lain. liga-liga Eropa Dia yang lain. bisa main sampai 4 kali gitu. Satu Dalam satu musim. ya, berjumpa Apa nggak bosan agak kali? berbeda dia. Karena sedikit dia. 10 apa berapa ini? 10 tim. 10 tim ya kalau nggak salah ya. 10 tim. Jadi dia berbeda dengan di Eropa yang lain. Dan ini jadi kabar gembira juga buat pendukung Liverpool karena akhirnya Steven Gerrard bisa jadi juara liga. Walaupun nggak di Liverpool. Cuma sebagai pelatih. Iya. Kan gitu. Iya, selama dia main nggak pernah Nggak juara pernah. kan? Tapi kan titelnya tetap sama, juara liga kan. Iya, tapi Walaupun sebagai memang pelatih. bukan di Liga Inggris kan. Dia gitu. main di Liga Amerika juga dulu kan Galaxy.
nggak juara. juga. ya. Di Liverpool berapa belas tahun dia nggak pernah jadi juara. Liga Champions pernah, kan gitu ya. Betul. Juara-juara yang lain pernah. Juara Liga itu belum pernah. Itulah yang momen dia kepleset itu. Yang nendang penalti. Bukan. Pleset dia lawan Chelsea itu. Oh iya. Dia sudah di atas. Liverpool ini sudah di atas. Ketika main lawan Chelsea, dia hanya butuh hasil imbang lah untuk bisa mengamankan posisi. Pas dia bawa bola, bukan bawa bola ya, dioper bola sama dia. Pas mungkin overconfidence atau apa, dia mau nahan bola, pleset jatuh, diambil sama Menit-menit terakhir. Baba kalau nggak salah tuh, pemain Chelsea. Iya, Menit-menit iya. terakhir ini, gol, kalah Liverpool. Setelah kalah itu terkejar. Dan dia kalah dari Chelsea posisinya. Chelsea ya? Waktu Chelsea itu. apa MU itu waktu itu? MU kayaknya. MU kayaknya juara. Jadi ya mungkin ini bisa jadi ini juga ya kalau misalnya Jurgen Klopp nanti udah kurang cocok Out lagi di gitu ya. Liverpool kan. Apalagi Sekarang udah mulai ada. udah mulai ada suara-suara ini kan. Udah mulai. Klopp out. Nah, gitu kan. Dan bukan kayak di MU ya. Kalau di MU itu Ole out itu lebih kepada ini apa namanya? Satir. Satu. Satir. Untuk mengejek Si- fans abal-abal gitu. Jadi MU ini ada dua nih fansnya. Ada fans yang militan betul, setia dari dulu, sama fans ini karbitan. Fans karbitan. Jadi yang bilang yang nulis hashtag Ole out itu yang ini, Yang yang tadi. militan ini, Oh yang militer. ngejek yang ini. Yang resmi lah ya, Iya. yang resmi ya. Bukan yang resmi, dua-dua resmi. Oh, dua-dua Cuma resmi. ada supporter Tapi lama, pas- ada supporter baru. Yang supporter baru ini maunya menang doang. Oke. Jadi kalau kalah, wow, jelek main MU, jelek main. Jadi kalau yang militan ini kalah menang tetap didukung gitu kan. Yang ini kalau udah Pokoknya menang kalah, terus, loh. ini Bisa makanya nggak orang ada tuh buat satir. Heeh. Ole out gitu ya. Walaupun menang Ole out. Ya tetap. Ole out gitu. Tetap. Tapi Nah, kan- kalau Liverpool ini berasa sungguh-sungguh ini. Udah Muncul semuanya. nih beberapa Iya. ya. Oh, Klopp out, Klopp out. Oh gitu. Sudah mulai Ya, kali kalah. Itu bukan hal yang terdengar lah biasa ya itu. suara-suaranya. Heeh. Tapi ya entah memang ya cukup bagus lah kalau misalnya nanti kan udah siap-siap nih Steven Gerrard gitu kan. Udah ada lah. Sudah ada. Sementara kalau kita lihat Arsenal legend-legendnya kurang mantep gitu Nggak ya. ada yang apa ya? Thierry Henry kurang apa? bagus. Perspektif ya, Iya. nggak ada yang perspektif. Patrick Ini sudah Vieira ada. gitu. Tapi yang perlu dibahas juga itu Bang, Leicester City ya. Ah, Leicester itu kan udah di peringkat ketiga deh. Emang ketiga dia? Yang ketiga. Dan dia kayaknya slow, dia tenang. Iya, iya. Tapi dia on the apa track. naik lagi nih? Peringkat. Paspor naik lagi kan? Peringkat Tottenham. 5 sekarang nih. Tapi nantilah kita bikin prediksi-prediksi ya. Kira-kira 5 pertandingan kita prediksi nih nomor 1 siapa Iya, yang iya, gitu iya, kan. iya. Kalau sekarang mungkin agak susah. Ya, yang Cuma paling serunya sekarang ya kita bahas Liga Champions. Liga Champions. tapi Atletico dulu dong kita bahas gimana tuh. Atletico Kan derby. Madrid. Nah. Tadi malam. ini Derby. pura-pura nggak ingat atau gimana nih? Hasilnya satu. Karena seri itu. Iya. Iya kan? Ya masih agak inilah kita satu sama. Walaupun tadi aku bilang kalau untuk mengejar Jarak Atletico ya. kayaknya agak udah agak jauh lah. Udah agak jauh. Apa Barcelona udah di atas kami? Iya, iya. Kok kami ya? Aku kayak seperti merepresentasikan Madrid. Di Jadi atas saya Madrid. juga lah. jadi ini juga. sebenarnya kan ada keraguan Bang Hmm. soal Atletico ini kan. Performanya kurang apa ya? Kurang stabil belakangan. Tapi begitu kita lihat dia bisa nahan imbang. Nahan imbang istilahnya di kandang siapa, Bang? Di kandang Madrid yang nahan imbang harusnya. Oh iya ya. Kan di kandang Atletico. Oh iya, Kandang oke. Atletico. Tapi itu pun sebenarnya udah kabar bagus juga buat fans Atletico. Kita masih nggak lagi apa ini. Ya kalau dari Bermainnya sisi cukup bagus, permainan gitu. aku terlepas dari ini ya, memandang secara objektif Madrid lebih banyak menguasai bola semalam dan lebih kuat juga menyerang. Cuma di sisi yang lain itu membuktikan kualitas pertahanan City itu luar biasa. Atletico. Atletico digeber sampai Ya. berapa ya? Tendangan ke gawang tuh 9 kali. Yang mengarah ke gawang langsung tuh 9. Yang gol cuma 1. Dan dari selisih poin pun nggak beda-beda jauh juga kan? Dengan Barcelona. Dengan Barcelona, Atletico, Madrid, tiga klub itu nggak jauh beda Bang. Nah, jadi kan ini peta pertempuran sudah bergeser ini kan gitu. Kalau dulu kan Liga Spanyol nampaknya apa ya? Pertarungan itu antara 2, 3, 4 aja kan gitu. Tapi sekarang ini Sudah nggak ada merata. yang aman lagi sekarang. Gitu.
Barca sudah mulai menunjukkan ininya lah kalau di Dan ini pasti Liga domestik. terkait juga dengan Liga Champions Bang Agus, kan gitu ya. Bisa jadi. Karena harus berbagi fokus, begitu. Misalnya kan, nah ini kita masuk ke topik baru nih. Cia, kalau ganti topik biasanya ada Tunggu dulu, Ceng, gitu. sebelum ke sana. Kita ke Jerman juga keren tuh Jerman. Gimana tuh? Borussia Dortmund sama apa? Oh 4-2 iya, juga tuh Bang. dengan Munchen Juga ya, Jerman. Awalnya memang Munchen kena 2-0 kan. 2-0. Terakhir dibantai lagi. Banti. 4-2. Ibarat kayak film anak muda India dia ya Iya, kan. iya. Kalah dulu dia. Baru menang. Tapi peluang Munchen kayaknya nggak ada berubah ya Bang. Nah itu memang. Munchen di atas. Cuma Sempat disalib. di belakangnya rapat sih sama Sempat Leipzig. disalip sama Leipzig. Iya. Leipzig 1 hari di peringkat Puncak 1. klasemen. Tapi begitu dia menang lawan Dortmund kemarin, naik lagi Naik lagi ke Munchen. atas. Jadi nggak ada yang aman sekarang. Liga Inggris yang aman kalau menurutku. Yang Ya, cukup cuman nggak ini ya. aman-aman juga kemarin kan. Ya nggak apa-apa dia kalah, cuma kan masih 11. Jauh sih. 11 ya masih. 11. Tinggal berapa pertandingan lagi. Kalau di Liga Italia pun seru juga nih Bang ya kemarin pertandingan antara Napoli juga dengan Bologna 3-1, terus Sampdoria, Cagliari, dan tetap di puncak klasemennya adalah Inter Milan. Bukan AC Milan. Enggak. Jadi terpaut 3 poin dengan AC Milan. AC Milan. Juventus sendiri pun masih jauh lah dengan selisih 7 angka. 7 angka. 7 angka. Gimana Bang? Kalau Juve ini gimana? Apa karena memang sayup-sayup Ronaldo mau pindah mungkin dia? Ya, kalau Juve apa ya? Kemarin pertandingan terakhir, tapi menang tuh lawan Lazio 3-1. Walaupun mereka menyimpan pemain. Kan mau main ini besok Ya, Liga di Champions. ya. lawan Ronaldo termasuk ya yang disimpan ya. Ronaldo, terus siapa tuh pemain bawahnya itu, Bonucci kalau nggak salah ya. Bonucci. Pemain hampir separuh itu dicadangkan, babak kedua baru masuk satu-satu. Udah Dan- mau habis. Dan Jadi- menang pula itu ya kan? Jadi memang liga-liga Eropa ini sangat terkait dengan Liga Champions kan gitu ya. Misalnya kayak tadi kan jelas Juventus itu karena dia kan kalah ya kemarin ya Bang ya. Kemarin kalah lawan FC Porto Nah, lawan FC Porto. 2-1. Terus juga Barcelona. Barcelona ini selalu bilang dia fokusnya itu nggak di Liga Champions. Walaupun Liga domestik. Liga domestik dia. Ya karena udah kalah itu, berasa. Ya kan? Enggak, dari sebelum kalah lawan PSG, PSG juga dia sudah bilang lebih penting pertandingan di Liga domestik kata Ronald Koeman kan. Ya. Gitu. Ya beneran Mungkin- dibantai. Mungkin mereka melihat sekarang ada peluang untuk maju ke peringkat 1. Untuk wajar Atletico itu kan nggak terlalu jauh lagi bedanya Ya kan? betul. Nggak terlalu jauh, dan bedanya selain poin itu cuma 1 pertandingan aja selisihnya. Oke. Nggak terlalu banyak lagi. Mereka berharap Atletico terpeleset. Terpleset. Nah, cuma kalau di Liga Champions nggak tahu ya, aku tim apanya ini, supporternya ini kayaknya masih rada optimistis lah. Oke. Terutama supporter yang ababil dan kapitan. Karena mereka memandang gini loh. Barca ini beberapa kali melakukan comeback luar Oke. biasa. Contoh paling dekat itu mereka sodorkan itu lawan Sevilla di Copa del Rey. Pertama kalah 2-0, kemudian menang 3-0 di kandang. Nah, kemudian pertandingan kemarin juga yang lawan PSG yang kalah 4-1 kemudian menang 6-1 kalau Iya. nggak salah kan. Menang 6-1. Comeback terbesar itu ya. Comeback terbesar. Nah, hanya saja kan kita bisa lihat di situ perbedaan yang jelas itu. Ya. Comeback itu dilakukan di Kandang. kandangnya, ya kan? Bukan di kandang lawan. Nah, ini kan situasinya kan berbeda. Positif ya, gambaran positif itu ya Bang. Kalau Buat aku sih enggak, Enggak juga ya? enggak. Ini kalah 4-1. Kalau seandainya itu kalah 4-1 di Paris dan Oke. besok mereka akan main di Camp Nou, Barcelona. mungkin. Kalau aku masih mungkin. Karena hanya untuk Ini mengejar- kalahnya di Barcelona di kandang sendiri kan gitu. Ini kalahnya kan di kandang sendiri. Ya, artinya Nanti mainnya di Paris. Positif bagi mereka itu sebagai apa? Sebagai motivasi ya kan? Aduh, ini kalah terus kita nih di kandang nih. Ya mungkin the next pertandingan dia bisa berubah gitu. Ada motivasi yang kuat dari kekalahan di kandang sendiri itu kan?
Bukan begitu, Bang? Pasti motivasinya tinggi. Iya. Dan Cuma kan motivasi lawan kan harus dipikirkan Betul. juga. Tapi- Apa cuma Barca yang punya motivasi? prediksiku Bang Agus, PSG nggak punya, kan nggak. ya Jadi posisi prediksi Bung Liston tadi prediksiku bukan masalah prediksi angka dulu nih, Iya, nanti iya, terakhir. oke, iya. Prediksiku nanti ini walaupun dia main di Prancis, di Paris nanti PSG itu pasti bermain bertahan Bang Agus. Kalau menurutku ya. Waduh. Karena menangnya waduh ini dia yang Sedap. tunggu nih, sedap. Ini ngomong-ngomong MU tadi Merah ya. merah ini gara-gara Bang bilang merah. Jus itu merah, Jenderal. Makasih Bang, udah lama kerja sini Bang. Makasih brother. Terima kasih. Ya. Tapi mantap ini. Merah nih gara-gara Bang Agus ngomong The Reds. MU Iya. itu merah ya merah jadinya. Jadi- Tapi tunggu ini apa nih? Oh iya. Ada ya. lagi nih sponsor kita nih. Ya, sahabat Tribuners, sebelum kita melangkah lebih serius lagi lah terkait obrolan sepak bola ini, kita ada sponsor yang namanya Awi Coffee. Awi Kopi. Nah, khusus untuk edisi kali ini kita disupport Waduh. dengan Italy Super Crema Blend. Gimana nih Bung Liston, bisa dijelaskan? Wanginya aja apa? Ini kalau dibilang Italy Super Crema ini, kalau kemarin itu kan apa kita? Tokyo kopi Drift. jantan. Oh, Tokyo Drift ya. Terakhir Tokyo Drift. Tokyo Tokyo Drift. Drift. Pas Bung Liston nggak masuk, Iya. itu Tokyo Drift. Tokyo Drift ya. Aku bilang Ngepot waktu lah ya. itu ini gimana ini kalau ini apa ngepot kayak ngedrift itu, kan? Itu drift Bang, itu kalau itu drift. Kalau Memang drift, Drift sama, ya? tulisannya Gitu sama. ya. mengendarai. Nah, jadi kalau Italy Super Crema ini dia Bang, memang dia Itu dia drift tadi. itu kan drift. Oh, betul ya? Itu motor, Bang. Hah? Motor. bukan Kereta pun mobil. bisa, kan? Iya dia. Jadi Drift ya. ini dia kopi blend. Jadi campuran, ada kopi lintongnya, ada kopi Acehnya, antara kopi Arabica, Robusta. Jadi dia di blend, dapat perpaduan yang pas. Dia biasanya cocok untuk dipakai buat espresso. Oh, tapi untuk mesin berarti ya? Ya, tapi nggak espresso kan bisa juga manual. Cuma Bisa. biasanya kalau espresso itu dia jadi bahan dasar minuman-minuman apa misalnya Bang, kita mau bikin cappuccino. Kamu ngerti nggak, Mon? Pokoknya sahabat Tribuners yang mau merasakan kopi ini ya, Iya. silakan aja ke Kau biasa minum teh manis dikit ya? Nggak gua aja kan? ke Jalan Beli Majapahit. di mana nih? Majapahit. Di Majapahit. Majapahit, Itu Bang. pahit, kayak biasa lah. Kita memang kemana-mana itu ya duduk di warung kopi pun tetap pesannya Manis teh manis dikit. dikit. Itu kan perkara loyalitas itu, Pak. Iya. Betul kan Bang Iston? Mau dimanapun kita berada, kalau kita punya nilai apa namanya, Bukan karena loyalitas tinggi. bokek ya. Bukan. Nah, dia pun kalau minum kopi pasti harus minta pakai gula. Padahal kalau seni minum kopi itu Pahitnya ya. jangan pakai Jangan, gula. karena hidup ini udah pahit, Pak. Ditambah lagi minum kopi, makin pahit ya. Oke, kita Kembali lagi ke Liga sahabat Champions. Tribuners. Ya, kan? Jadi terkait tadi Kayak Barcelona ya, pahit itu. Liverpool juga sekarang lebih Liverpool baik. pahit. Liverpool. Itu lebih pahit lagi tuh. Jadi, Empedu itu tuh. Minum yang merah-merah Bukan kopi dulu. lagi. udah empedu campur kopi. Aduh, gimana rasanya itu, Bang? Aduh. Jadi terkait apa tadi? Soal Dortmund, Barca. Barcelona. Ya kan, kalau aku nggak tahu kalau Bang Agus atau Bang Ramon setuju. Tapi prediksiku Prediksi ya. nanti itu meskipun Neymar katanya sudah mulai main. Udah. Yang waktu pas di Barcelona kemarin pertandingan pertama Neymar nggak main. Terus Di Maria di mana Di sekarang? Maria nggak main. Nggak main juga Besok waktu ya. kayaknya main. Jadi tapi kalau prediksiku nanti di kandang sendiri karena menjaga kemenangan 4-1 ini, Bang. PSG bertahan. Tapi kalau Ya, ngomong-ngomong wow. itu, Bang, aku tak kenapa dejavu, Bang. Tahu Bang dejavu kan? Iya. Buliston tahu dejavu. Tahu tuh. Jadi aku pernah dalam situasi ada euforia itu kemenangan Barcelona bisa membalikkan Membalikan gitu. posisi di Barca. Ya, ya. 4-0 malah. 4-0. Gak tahu ya, ini Terus tak jadi karena ya dejavu karena aku udah pernah merasakan situasi ini di ya kan, karena kan arti dejavu itu kan pernah mengalami, Pak Emon supporter Barcelona rupanya. bukan, Karena kita merasa pengamat. dejavu. Kita pengamat. Mungkin tak ada bisikan goib. Jadi posisi ini bisa dikembalikan oleh Barca. Kalau aku sih ragu ya. Kalau aku ragu Kalau Bung Listen ragu ya? Karena- Kalau Bang Agus Iya juga. ragu juga? Nah, hanya kemarin waktu
mereka kalah 6-1 itu memang pelatihnya yang sekarang yang di gimana sekarang tuh pelatihnya yang dulu ya? Pelatihnya siapa? Pelatih PSG yang dulu. Sekarang di Sevilla kalau nggak salah Sevilla, balik lagi ya. iya, di Sevilla. Sekarang di Di Sevilla. Uni Emirai, apa? Unai Emery. Unai Emery. Dia sempat pelatih Arsenal juga. Ya hafal deh. Nggak berkesan sama sekali. Dengan modal kemenangan 4-0 di kandang sendiri waktu itu, PSG ketika main di Camp Nou itu memilih bermain bertahan dan hasilnya remuk kayak gitu kan. Kayaknya mereka nggak akan mengulang kesalahan yang sama kalau nggak akan mengulang kesalahan. Tetap main biasa aja. Gitu. Dan Main biasa aja. Apalagi sekarang mereka punya Mbappe main, Neymar main, dan di lini tengahnya itu apa? Dan Barcelona juga aku pikir tidak akan lepas mainnya, tidak akan lepas menyerang. Karena mereka takut ketika lepas menyerang, ini dua penyerang luar biasa ini akan terkendali. Udah kabrik loh. Mbappe itu paling enggak 2 orang harus menjaga dia kan. Dan Lagi Neymar. dan ini beban juga ya mungkin ya bagi Messi CS juga. Wah, beban kali karena Harus selisih memenangkan 3. Agregatnya 4-1 ya. Iya, makanya. Ya kecuali memang Koeman Punya trik. serius dengan yang dibilangnya itu. Kami tidak berharap lagi di Liga Champions. Oh, Yang sasaran utamanya di Liga Domestik katanya. Satu kan sudah dekat nih, udah masuk final ya. Kayaknya Copa del Rey sudah masuk final, tinggal Liga. Liga pun sudah dekat sama ini. Apa mungkin mereka akan melepas? fokus Aku pikir itu tergantung di babak pertama. pertandingan nanti di leg Babak pertama. di leg kedua Jika ya. mereka mungkin bisa mencetak 2 gol misalnya di babak pertama, itu mungkin mereka akan berusaha mengejar. Tapi kalau enggak. Ketika masih 0-0 babak pertama, mereka enggak akan ini lagi. Tapi sungguh sulit membayangkan PSG tidak ngegolin 1 aja. Semua bisa terjadi, Bu. Nah, itu sulit, bisa sangat sulit terjadi. membayangkan itu. Sama kejadian ini ketika Liga Jerman, Munchen dan siapa, Bang? Munchen dan Dortmund. Dortmund. Awal kurang sumeringah apa tuh Dortmund itu menang 2-0. Yang pada akhirnya playmaker yang mencetak gol itu cedera dia, Bang. Kenapa kakinya tuh cedera? Akhirnya kan balik ikut. Apa tuh arti balik ikut? Aku tadi kemarin mau kutanya. Comeback. Posisi jadi 4-2. Kan hal-hal itu bisa terjadi. Itu masa Medan kali itu ya. Balik kan? Cocok itu ditanya sama kami. Balik ikut. Jadi, iya kalau aku sih pribadi bukan karena aku fansnya Barca, cuma memang aku lagi berempati nih. Ya udahlah, langsung Ini skornya berapa? Mama baju Barca nih. Oh iya. Wah. Nggak sadar. Ya. Udah langsung aja skornya lah berapa? 4-0. Ush. Serius? Berani kan? Berani. Ini incaran Iya. bandar taruhan begini. Ya artinya Kalau ada Maeri, Mama udah di digas sama air ini. digas ini. Justru karena nggak ada Mairi kita ibaratnya kita manuver sendiri nih. Kalau Bung Niston nggak bisa ya? Berat. Kalau menurutku Barcelona bakal menang. Ya. Kalau menurutku ya, Bang. Cuman dengan agregat Cuma tipis deh. Artinya Tetap tidak menolong. tidak menolong berarti PSG yang melaju. Iya, Siapa tidak ya? menolong ya. Kalau Bang Agus tadi ya udah Aku 2-1 menang Barca. Barca ya. PSG lolos. Catat sahabat Tribunus. Nanti biar kita klaim nanti itu. Dan ini akan terjadi di hari Kamis dini hari, Bang ya. Tanggal 11 Maret jam 3. Pertandingan Barca. Nah, Yang pertandingan pertama itu Juventus oh ya, jadi kita kembali ke ada empat pertandingan ya, Bang. Di Rabu dini hari itu ada Juventus juga dengan Porto. Nah, kalau Bang Agus melihat Juventus peluang dengan Porto ini gimana, Bang? Nah, Juventus ini hampir sama ini ya. Situasi yang dihadapinya sama Barcelona hampir sama. Cuma mereka untungnya mereka main di kandang sendiri. Dia kalah di pertandingan pertama. Kalah di pertandingan pertama. Ya. Tapi di kandang lawan kalahnya. Kandang begitu. lawan dan mereka kalahnya 2-1. 2-1 agregat. Nah, itu kan mencetak gol 1 di kandang lawan itu keuntungannya besar. Dia cukup menang 1-0 di kandangnya sendiri. Yang penting jangan sampai kebobolan lah di kandang sendiri ya. Walaupun itu menangnya 1-0. Kosong. Dan untuk hal-hal yang seperti ini, reputasi Ronaldo itu luar biasa. Ya, waktu tahun lalu ya, apa tahun lalunya lagi? Aku kurang tahu. Apa tuh? Pasti. Ketika melawan Atletico. Di kandang Atletico kalah 2-0. Ketika main di Turin,
mereka menang 3-0. Dan tiga-tiganya Ronaldo yang cetak. Kalau reputasinya luar biasa. Ingat waktu masih memperkuat Real Madrid lawan Wolfsburg. Wolfsburg dari Jerman. Itu juga kalah 2-0. Di kandang sendiri menang 3-0. Dia hat-trick lagi. Berarti momen lah dia ketika itu ya. Untuk hal-hal seperti ini, supporter Juventus ini boleh berharap ya sama Ronaldo. Karena cuma 1-0. Iya. Tapi ada juga ininya. Ada juga tapinya. Ya, yang dihadapinya ini kawan Kedan. Oke. Kedan Porto kentalnya. ya. Orang yang sangat tahu Ronaldo itu seperti apa. Dan klub yang paling berjasa mungkin ya dengan karirnya si Ronaldo kan. Oh bukan. Ke Porto. Dia musuh rivalnya. besarnya ini. Oh iya sorry Rup. Ini kan Porto, dia kan di Sporting Lisbon. Oh Sporting Lisbon dia. Makanya semangatnya ini berlipat ganda Ronaldo ini. Mungkin ketika ngelawan Lisbon dia nggak ini kan, tapi ketika lawan Porto dia menempatkan diri sebagai orang Lisbon. Tapi sayangnya jarang berhasil. Siapa? Waktu Ronaldo melawan Porto kan begitu ya? Oh Iya. Enggak juga. Ketika di MU sama di Lisbon iya. Tapi ketika dia di Madrid enggak. Oh gitu. Beberapa kali trennya dia menang, positif kan? terus ya Bang. Iya. Tapi nggak tahu apa ini ketika dia pindah ke Juve ini baru pertama kali melawan Porto dia. Ya. Nah, persoalannya itu tadi Ton. Waktu yang dihadapinya head PP. to head langsung PP. Kedan cantik dia di Kedan Madrid. cantik. Iya kan? Kedan cantik di Madrid. Tapi di apa juga di timnas Portugal kan? Jangan sampai kejadian Lukaku terulang lagi tuh kan. Dengan siapa? Ibrahimovic begado pula. Begado pula karena best friend itu terus tiba-tiba membela klub yang berbeda. Udah tua ini, pemain udah tua ini. Yang sana pun udah tua juga. Makanya. Tapi makin kan, tua makin mantap toh. ya kan kalau udah tua kan malu lah berantem. Oh iya. Malu juga. Yang muda-muda ininya yang masih apa kan? Berarti Ada. Ibra tuh nggak tahu Tapi malu lah. Enggak Bang, kadang itu bisa menjadi skenario Bang. Skenario meningkatkan rating lagi ya. Oh, emang tinju. Rating pencitraan ya kan. Sepak Selama ini bola. udah redup. Kayak McGregor lah ya. Semua mau ditantang ya. Dibuat lagi lah skenario berantem pakai acara gini ya biar meningkatkan apa tadi. Kalau itu UFC Bang, ini sepak bola. Oke. Jadi posisi Bang Agus dengan agregat 2-1 ini pertandingan leg kedua siapa kira-kira yang menjadi Kalau aku yang bakal aku tetap pegang Juve. 2-0. 2-0. Berani Bang Agus. Mungkin saja Ronaldo nggak mencetak gol kalau aku ya. Tapi yang lain-lain bisa. Tapi dari analisa Abang tadi kan dia berpeluang juga kan Ya, bisa menggolin banyak dua. selama ini reputasinya seperti itu. Dialah aktor utamanya. Tapi mungkin dengan keberadaan PP, dia akan punya peran baru. Ya kan? Dia mungkin akan mengasingkan PP istilahnya ya. Mengasingkan PP supaya mereka bisa mengisolir ya istilahnya kalau di sepak bola. Mengisolir PP supaya PP hanya menjaga dia. Ya. Jaga dia. Yang lain kan ada celah di situ. Di kotak penalti itu kan ada celah jadi. Yang kawan yang lain masuk. Dybala, Iya. Chiesa itu ngeri sekarang mainnya. Federico Chiesa. Ya, betul. Anaknya siapa? Enrico Chiesa. Federico Chiesa dulu. Penyerang Itali itu. Tapi dengan dia di bangku cadangan kan udah bisa menjadi motivasi on fire dia nanti untuk pertandingan di leg kedua ini kan. Ya kita tunggulah mudah-mudahan Aku 2-0. bisa terbukti. Kalau Bung Niston Sama 2-0. Juve juga. 2-0 atau lebih. Ya. Kalau aku sih tetap sama lah ya Juve ya. Karena potensinya di kandang sendiri. Terus juga Ronaldo dengan good performanya ya kan. Ya. Karena dia Porto itu selain faktor PP, aku nggak melihat faktor lain untuk dia bisa mengimbangi Juventus di Liga Champions ya. Mereka memang pernah 2 kali jadi juara Liga, sama-sama Juve, sama-sama 2 kali. Zaman siapa? Jose Mourinho. Satu zaman Jose Mourinho, itulah Deco dan lain-lain semua. Ya. Yang sebelumnya di tahun 80-an ada pemain dulu namanya Rabah Major, orang Aljazair. Itu pas itulah mereka juara. Tapi di Liga Cuma Domestik secara keseluruhan Porto itu tidak pernah punya mental yang terjaga untuk di Liga Champions. Mentalnya itu ya paling ketika sedang bagus-bagusnya, ini oke. Tapi ketika zaman Mourinho ya faktornya Mourinho, ya kan, yang membuat mental mereka jadi kuat terjaga kan.
Ketika Mourinho sudah nggak ada, itu lemah lagi. lemah. Nah, sekarang pun gitu. Faktor utama PP. Kalau PP udah bisa dijinakkan sama Ronaldo, selesai. Cuman kan PP juga punya Orang tua juga. alasan khusus ketika dia pindah ke Porto. Ya karena payah bersaing lagi di Madrid. Karena kan sudah itu. tua. Dia kan sudah tua juga. Bromo. Olcrek. Olcrek. Nah, cuma itu karena dia sudah tahu sampai ke tulang sumsumnya Ronaldo, ya itu perlu dipikirkan juga itu sama si Andrea Pirlo gimana caranya ini. Iya. Tapi aku sih berharap jangan sampai begado lah orang tua. Karena lagi musim begado ini kan saat ini kan. Agak-agak sensi nih terkait apa? Terkait perseteruan apa namanya bintang sepak bola ya Bang, bukan bintang. Bukan bintang Oke, sahabat Tribuners, untuk mengetahui lagi analisis terkait dengan pertandingan leg kedua yang lainnya, kita lihat sejenak. Kita kembali lagi sahabat Tribuners. Nah, kali ini dengan leg kedua dari babak 16 besar untuk tim kali ini Dortmund dan Sevilla ya. Sevilla. Wih, Bang, udah mulai nih Bang. Tunggu dulu. Semangat banget. Ngiler kali kayaknya ya. Wah. Mantap Bang. Banyak ini, ada sup herbal daging, ada steak ayam andaliman, Yang keberapa udah nih? noodle, kuitio, Ulang tahun apa? penang Bang? siput, ah? Ulang tahun. Enggak. Kan enggak mesti ulang tahun kalau. Iya. Soalnya jarang-jarang. Brother. Ada nih. Udah nasi goreng aja biar cepat ya. Nasi goreng. Masa di resto pesan nasi goreng? Ih, mantap ini dengan nasi goreng daging sapi oriental. Apa tuh? Nasi goreng aja lah. Iyalah, biar cepat ya. Ya, nasi goreng. Yang jelas pakai telur itu. Goreng 3 pakai telur. Iya. Oke, Bro. Thank you, Bro. Iya. Oke, bagus. Sambil kita nunggu hidangan kita. Mudah-mudahan nanti datang ya. Iya. Dortmund sama Sevilla. Peluangnya gimana, Pak? Tunggu dulu. Ada kemungkinan nggak datang. Bukan, kita kan Kita durasi. Kita durasi. Oh, oke. Siap. Kan nggak mungkin kita maksudnya sambil ngomong kita makan. Alah, kemarin pernah lo. Kali, Bang. Listan lemah kali. Oh, semalam Semalam mie ayam. mie ayam cepat dia. Bet. Pak. Mie ayam kan nggak goreng-goreng lagi. Ya, Tinggal kan seduh-seduh kita aja. Kalau ini goreng lagi. Oke, siap. Kita kan belum tahu nasi ada masa belum. Oh iya. Soalnya di Cafe Potret ini bukanya jam 1, Bro. Oke. Pas makan siang Dan ya. memang standar protokoler di sini agak kuat. Kita sebelum masuk tadi kita disuruh pakai masker kan. Di ini lagi apa tuh? Periksa suhu. Untung nggak disuruh vaksin dulu. Oke, lanjut. Sorry tadi interupsi tadi. Dortmund Bang, Dortmund. Dortmund Yang lawan notabene kalah dia di Liga Ya, lawan Munchen kemarin maksudnya. Kan, lawan Munchen. malah muncul. Dia secara mental dia agak Tunggu. Tapi terpukul lah. tunggu Bang, tapi di apa fokus nih kan? Fokus. Bukan bayangin nasi goreng ini kan. Oke. Udah pasti enak lah itu. Pasti nasi enak goreng. lah pasti. Dia kan pemirsa. Dortmund. Gimana? Dortmund. Nah, peluangnya. Iya. Karena di babak pertama menang dia kan. Menang 3-2. Ini menghadapi Sevilla ini yang dia Sevilla baru kalah kan dari Barca. di- dia. Jadi ya sama-sama tim yang terluka ini. Betul. Sama-sama terluka. Jangan-jangan draw Bang. Karena Kalau draw ya Kalau Dortmund yang masuk. Sevilla merasa terluka, Dortmund merasa terluka, ya udahlah kita damai-damai aja lah menang. Ini kan pertandingan belum menentukan kan, Bang? Ya sudahlah. Sudah. Leg 2 ini. Udah lah. Sudah ya. Pokoknya kalau siapa yang menang di sini ya selesai. Draw-nya ini maksudku penalti, Bang. Oh, Oh, jadi berarti 2-1 di Dortmund menang. enggak, kalau penalti itu harus Agak 3-2 kencang. juga. Harus 3-2 menang Sevilla Oh, berat baru bisa ya, penalti. berat ya. Kalau 2-1 misalnya menang apa? Menang Sevilla, Ya, yang menang tetap Dortmund karena dia ada mencetak selisih. 3 gol di kandang Sevilla. Cuma aku yakin lah dari dulu masih agak ini ya. ini kan Liga Champions ini bukan ranahnya Sevilla. Ya. Dia di Liga Malam Jumat. Kalau di Liga Malam Jumat aku berani pegang. Ya, dia sama Iya. kayak tim-tim yang di Liga Malam Jumat kayak Chelsea ya, Chelsea Liga Malam Arsenal. Jumat, Arsenal. Arsenal kalah sama Brighton. sering.
Bilang serinya nggak semangat. Seri. Datar aja. Ya, berarti Mungkin ini salah satu pertandingan yang kurang dilirik lah ya, di Liga Champions ya. Dortmund Sevilla ini ya. tapi kemungkinan terjadi apa? Kejutan gitu. Kejutan? Ya selalu ada. Cuma kalau aku ditanya sih lebih condong ke Dortmund juga. Karena satu ini kan Kandang ya. kandang Dortmund ya bang ya. Atau nggak boleh ya bang ya? Iya ya. Udah bisa apa enggak? Aduh, kita belum Yang nggak dapat boleh informasi itu kan, juga yang nggak boleh itu kan pemain tim dari Inggris ya ke Jerman. Dari Inggris yang bermain ke Ke luar. Munchen Gladbach sama dia apa kemarin sama Leipzig Gitu ya. ya. Apa? Tapi Spanyol kan lumayan Ya. tinggi juga itu. Tapi angka kayaknya COVID main itu. di apa nih kemarin Tetap main di Jerman ya. Jadi kalau dilihat di statistik kemarin juga sih sebenarnya ya kekuatan tim tim tuan rumah itu memang masih terasa dari jumlah tendangan, jumlah penguasaan bola, tapi tetap menang juga Dortmund. Begitu. Kalau menurutku sih memang ini tim yang lebih superior menurutku dibandingkan Sevilla. Ya, berarti memang peluangnya lebih di Dortmund ya, Iya. untuk mendapatkan kemenangan. Dan kita tunggulah dia di Rabu dini hari nih bang. Aku menang. Jadi- Aku menang Dortmund. Sama Dortmund juga ya. Dortmund juga. 2-0. Ya artinya sahabat Tribuners bisa mengevaluasi lagi lah, ya kan bang? Bukan berarti kita juga ahli nujum juga ya. Bisa menebak dengan pasti. Tapi berdasarkan analisis tertentu, ya kita bisa menyimpulkan bahwasannya ya bakal adalah satu tim pemenangnya. Ya pasti lah. Gak mungkin gak ada pemenangnya. Betul ya Bulis Dari? Betul. pasti lah. Setuju saya, setuju. Kalau Setuju ya, setuju benar-benar. kalau nggak ada yang menang cemana main? Draw nggak mungkin juga ya. Draw Karena ini nggak harus mungkin. menang Ini ya. kan babak knockout. Oke. Oke, ini selanjutnya nih ke pertandingan berikutnya yang nggak kalah seru juga ini bang. Ini kebetulan nggak ada supporternya di sini ya. Liverpool melawan Leipzig. Pak Eri nggak ada ya. Nggak ada Maeri. Karena Maeri itu apa yang dia katakannya pasti betul. Ya, dia bagus dia instingnya. Ali Nujum Padahal juga nggak pernah nonton bola. Padahal nggak pernah nonton. Cuman entah sama dukun mana dia tanya ya. Jadi kalau Liverpool ini kan Dia kita kalau nonton bola, kalau nggak pucuk aja dia nonton tuh. Pucuk depan, pucuk belakang. Tengah-tengah nggak pernah. Iya, nonton depan tuh. menang ya. Pergi Marco. Ini 2-0. Iya. Ya gitu. Tapi menarik nih Bang kalau kita bahas Liverpool Leipzig ini. Dari sisi performa dia di liga domestik kan nggak terlalu signifikan. Ya kan nggak terlalu Lagi menurun lah ya. lagi down lah dia. Nah sementara Kalau Liverpool nggak down lagi tuh. udah apa ini? Terjun bebas. Orang udah say goodbye kan liga Nanti ini. marah supporter Liverpool sama kita. Setidaknya kan masih ada apa namanya Bang. secercah harapan itu. Liverpool sekarang udah malas nonton acara sepak bola. Iya. Iya, apalagi disuruh nonton tendangan bebas. Iya juga. Ya. Udah tahu mereka bakal dibahas. Betul. Ada kawan kita supporter Liverpool sejati, Nah, Bung Rahmat. Rahmat Nur Lubis. Rahmat Lubis. Kita sebut aja lah namanya Dia sekarang. sampai ke sana tuh Bang pertandingan di Jakarta Sampai ke Bang. Thailand kemana-mana Oh. dia apa? Sekarang tahu dia apa? Tidak percuma. Sejak dulu saya mendukung Inter Milan. Loh, Berubah dia. Bang. kok nggak Liverpool lagi? Itu musim depan aja. udah Inter Milan dia. Iya. Tapi yang menariknya klasemen pemuncak untuk gol terbanyak itu si Salah. Liverpool. Ya kan kalau mau jadi juara maunya jangan cuma dia lah yang ngegolin kan gitu di Iya. klub lain. Nah, itu juga salah satu yang Gitu. disinyalir orang menjadi salah satu kelemahan Liverpool musim ini. Iya. Satu adalah absennya Sergio Van Dijk di bawah. Pemain belakang. Virgil. Sergio Van Dijk. Itu Sergio Siapa? Ramos itu. Sergio Van Dijk dulu. Bang apa yang abang sebut punya? Itu Siapa? Sergio pemain Ramos. naturalisasi Indonesia. Oh, gitu. Sergio Van Dijk namanya. Kok jadi kesana ya? Ini Virgil van Dijk. Aku sampai sorenya Bang Agus masuk jurang malah masuk jurang gawatnya. Bahaya juga. Iya. Virgil van Dijk sama Joel Matip Iya. sama ini Nah kan. itu masih Ada posisi cedera. 3 itu pemain belakang
Yang masih cedera. lini pertahanannya itu cedera. Nah, yang kedua, dan ini dianggap sebenarnya lebih fatal, yaitu persaingan antara Sadio Mane sama Muhammad Salah. Oh, Ada gitu. perang dingin kabarnya ya. Ini Kabarnya belum, begitu ya? belum dipastikan. Ya. Terkait apa tuh, Kalau Pak? yang tadi udah pasti. Nggak tahu ya, katanya Sadio Mane dan Salah ini tidak lagi satu hati. Tidak lagi satu hati. Kalau gitu dulu ya? kan Salah, Mane, Firmino, ya kan? Terutama yang dua ini, Salah sama Mane, itu sama kayak Son sama Kane di betul. Hotspur Oh, kan? betul. Ya satu senyawa istilahnya. Oh, sekarang nggak lagi. Sampai kemarin terakhir ada analisis dari Michael Owen. Mungkin analisisnya rada-rada kurang inilah. Nyindir lah ya. Bukan, agak. Jadi ada satu momentum di kotak penalti itu disoroti oleh si Owen, ya kan? Jadi Salah itu Mane dalam situasi seperti itu, kalau dia jatuh penalti. Kalau dia jatuh itu penalti. Karena kaki lawan itu sudah naik begini, sudah naik dan kaki dia tersenggol seperti itu. Secara teoritis itu penalti. Sama kayak penaltinya apa semalam? MU. Kan kakinya Rashford itu cuma tak kena gitu aja jatuh. Tapi secara teoritis itu pasti penalti. Ini juga sama. Dan dia sudah goyang sebenarnya, tapi nggak jatuh. Dia tetap lari ngejar bola. Gitulah dia dulu gitu. Dia tidak lari ngejar bola. Kenapa Mane tidak jatuh? Kata Owen. Owen curiga kalau Mane jatuh itu penalti. Oke. Dan penalti yang ngambil pasti Muhammad Salah. Oh gitu. Dan itu akan berpotensi menguntungkan Muhammad Salah. Iya. Salah itu akan mencetak gol lebih banyak dari Mane. Nah, itu. Sebenarnya tapi kita nggak tahu apakah itu betul atau tidak. Diduga memang posisi itu siapanya harus jatuh ya, Bang. Dia Enggak, harus jatuh. kalau dia sebagai pemain profesional dan menurut Owen berpikir untuk tim, itu harus jatuh. dia harus jatuh. Harus jatuh. Kalau perlu menjatuhkan diri, ya kan? Wah, gitu kan? Agak dramatis lah jatuhnya kan? Susah juga ini kalau dalam Ini suatu kotak, dia tetap jalan. Jadi nggak penalti. Tapi dia nggak jatuh, berhasil ngegolin. Enggak. Ya. enggak. Nah itu. Makanya agak dilematis juga ketika memang dalam suatu Tapi tempat atau wadah. apakah benar seperti itu? Nah, kita nggak tahu. Ya, Mane dan Salah itu tidak satu hati lagi, dan ini yang membuat ini. Ya percuma aja dikirim ke depan bola ketika mereka masing-masing berarti bermain ada individu. perpecahan nih di Ya. Liverpool nih. Yang Ya. ku dengar-dengar memang sekarang Mohamed Salah ini sangat egois sekarang ini. Jadi dia memang ngincar jadi apa memang bomber gitu, yang haus gol. Sepatu emas lah ya. Dengar begitu memang sejak dua musim terakhir ini. Mungkin itu juga yang bisa merusak apa ya kekompakan di tim kan begitu ya. Ya, seperti yang baru-baru ini terjadi juga kan. Jadi memang kesoliditasan nih, gitu ya Bang. Soliditas dalam suatu tim itu memang harus utuh. Iya. Jangan sampai nanti Muhammad Salah dikudeta pula. Tapi memang itu ya Bang. Ada perpecahan itu tadi ya Bang. Ada faktor Gosipnya. Seperti itu. Bisa jadi. Jadi kalau kita lihat sih potensinya ini kan dia menang nih ya di Liverpool. Kemarin di kandang Leipzig. Bukan di kandang Leipzig, dia main di ini. Oh ya dia apa, di Bang? Budapest. Di tempat Budapest. netral. Ini Nanti ada kemungkinan besar dia sama juga main di Budapest juga. Budapest juga ya. netral jadinya. Total netral. Ya kemungkinan besar ya tetap kita unggulkan Liverpool kalau menurut aku. Kalau Bung Winston Setuju. sama ya. Saya juga Liverpool. Karena begini. Karena Liverpool ini kondisinya kurang menguntungkan kan Bang Agus. 2 tahun yang lalu juara Liga Champions, tapi tahun depan bisa jadi nggak ikut Liga Champions. Karena apa? Di Liga Inggris mereka sudah susah masuk 4 besar. Dia di posisi mau menuju peringkat pertama Liga klasemen timur. Bisa jadi kan Sama Arsenal. kan sangat ironis kan, karena sulit sekarang kalau persaingan di Liga Inggris itu. Jadi satu pilihan yang masuk akal menurutku ya kalau kita bicara soal pride di Liga Champions ini. Betul. Berarti dia kebalikan dari Barcelona lah ya. Iya, Barcelona itu dia kan pintunya di mana? Dia mau mengejar domestik. Karena ya itu tadi dapat peringkat 4 aja susahnya minta ampun kalau di Liga Inggris sekarang.
Untuk Liverpool ya, apalagi Arsenal maksudnya. Dia udah peringkat 8 sekarang kan. Iya. Liverpool. Langkahi dulu mayat apa kan banyak tuh. Everton, Iya. Hotspur, West Ham sekarang lagi naik juga. Mungkin juga Arsenal nanti kan. Tetap usaha. Tapi yang penting kan loyalitas tadi, Pak. Walaupun Arsenal terpuruk, apa istilahnya jiwa korsa dia terhadap sama Arsenal sama juga dengan Arsenal juga kan gitu kan. Kalau kita Nggak ada bicara minat untuk kalau kita pindah ke kayak Inter misalnya atau AC Milan. kalau kita bicara soal Liga Champions musim depan, Arsenal itu susah dapetin dari jalur SNMPTN kan gitu. atau gini, Bang, cuti dulu dari fans Arsenal sebentar 1 tahun ya kan. Nanti tahun depan balik Jadi lagi. kalau jalur wajar itu kan susah. Ya. Ya didorong semaksimal mungkin di Liga Malam Jumat ini kan gitu. So far so good lah. Liverpool juga dia menang di partai pertama, di laga pertama, laga kedua juga kurasa mereka bakal mati-matian gitu. Leipzig kan sekarang lagi naik-naiknya juga. Oh iya, kan? memang betul. Lagi naik-naiknya juga. Leipzig ini apa ya? Bintangnya nggak terlalu bersinar, tapi ini ya merata semua. Ya, ya. Masih apalah, masih Bisa dia mengkudeta apa semalam walaupun cuma Munchen. 18 jam. Nggak sampai 1 hari ya. Nggak sampai 1 hari, di 18 jam. peringkat pertama. Iya. Berarti kurang canggih itu kudetanya. Kurang kuat masanya kurang kuat. Kurang. Oke lah, berarti dengan kesimpulan Liverpool Leipzig ini, kalau Bang Agus di Liverpool ya? Tetap Aku Liverpool 1-0. 1-0. Bung Winston 2-1 2-1 untuk ya? Liverpool. Kalaupun memang ini mainnya seri, tetap menang Liverpool. Iyalah, Benar kan? karena menang 2-0 Karena dia. kan dia udah sempat menang 2-0. Oke, baik, sahabat Jadi Tribuners. apa? Atau jangan-jangan ada kejutan. Bisa jadi. Bisa jadi juga. Ada bahas kita untuk kita ya apa ada Kejutan dari Leipzig. iya Leipzig yang menjadi pemenangnya. Bisa. Bisa jadi. Cuma Tapi kalau 2-0 juga di tempat yang sama gimana tuh? Penalti. perpanjangan waktu lah dulu kan. Perpanjangan Waktu waktu. ya. Oke. Nah, kalau itu terjadi, aku pegang Leipzig. Oh, begitu ya. Lain lagi Nggak ceritanya. stabil juga itu. Maksudnya kalau itu 2-0 nanti dibalik oleh Leipzig kan, masuk ke babak perpanjangan waktu dan penalti. Itu Leipzig yang akan sangat Mati-matian, kuat ya. mentalnya untuk sangat siap mentalnya untuk itu. Liverpool akan semakin terpuruk mentalnya. Kalau posisi Kalau perpanjangan posisi 2 sama dan Perpanjangan perpanjangan waktu. Itu akan terpuruk mentalnya. mentoknya di perpanjangan waktu, nggak sampai adu penalti. Bisa jadi kalah di perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu ya. Karena udah kecapean kali ya. Bukan, mentalnya itu udah runtuh. Karena mereka punya modal 2-0 nih. 2-0, Ya. kemudian terkejar. Apalagi setelah babak belur di Liga Domestik kan, sampai 6 kali beruntun kalah di kandang. Ini kan hitung kandang juga sebenarnya kan. Betul. Hitung kandang kan, walaupun tidak main di Anfield. Tapi supporter ada upaya juga mau melemahkan nggak, Bang? Maksudnya, supporter Mau melemahkan Liverpool juga. supporter siapa sekarang? Leipzig Kan nggak ada deh di situ. Nggak ada di situ. ya paling tidak dengan tagline kampanye apa di media Kalau sosial. di media sosial kurasa ini. Tapi nggak tahu kita apakah supporter Leipzig itu sekuat netizen Indonesia. Oh, kurasa kalau lawan PSMS kalah itu Liverpool. Tapi Digas sama supporter. Tapi kayak ada juga netizen viral di dunia sosial media. Sebenarnya orang Indonesia ini kasarnya di sosial media aja, tapi sebenarnya Ya kalau ketemu ngopi, tapi kaki dipijak ya kan. Oke lah, baik sahabat Tribuners. Demikian itu kesimpulannya. kesimpulan dari Tebas yang kali ini. ketiga Jadi, 4. dengan 4 pertandingan ini ya Bang. Ya. 4 pertandingan Pekan Liga ini. Champions yang akan dilaksanakan di minggu ini. Jadi dari hasil diskusi ini mungkin bisa juga menjadi referensi bagi teman-teman untuk apa ya? Mungkin Motivasi lah. teman-teman juga punya analisis Ya, tersendiri ya, kan. ya. Bisa nanti dibikin di kolom komentar begitu. Misalnya Tapi kalian yang tidak penting sepakat ya kan? Ya boleh aja taruh Tetap like program ini. Kalau belum subscribe dan ikutin terus digital activity-nya Tribun Medan. Yuk. Tebas kali ini kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua kopi nih. Waalaikumsalam.